Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al kulla qada'in qadaitahu lana khairan ya arhamar rahimin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati ana dan antum semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang atas limpahan nikmat dan karunia Allah Ta'ala berikan kita dapat kembali berkumpul di Masjid Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam rangka mempelajari dinullah, dinul Islam. Kemudian tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, ya kita akan melanjutkan dars kita yang terkait dengan i'tiqad, dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kita membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah li Fadilati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu rahmatan wasi'ah. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan Al-Aslus Tsani, ya kita masih pada pembahasan Al-Aslus Tsani, yaitu ma'rifatud dinil Islam bil adillah, mengetahui, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan di sini muallif menjelaskan tentang maratibuddin, derajat ataupun tingkatan-tingkatan yang ada dalam agama Islam. Tingkatan yang pertama adalah al-Islam, dan ini sudah kita bahas tentang Islam, tentang arkanul Islam. Kemudian yang kedua yaitu al-iman. Tingkatan yang kedua adalah iman. Dan ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang perkataan muallif rahimahullahu ta'ala anhu, yang mana beliau membawakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara iman, yang mana iman bid'un wa sab'una syu'bah, yang mana iman itu adalah 73 sampai 79 cabangnya. Dan semua cabang keimanan ini semuanya berisikan kebaikan, yang mana semakin banyak cabang keimanan yang ada pada diri seorang muslim, maka menjadikan muslim itu semakin lebih baik, semakin dekat dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Ta'ala. Kemudian dalam hadis ini dilanjutkan Rasulullah SAW setelah mengabarkan tentang cabang keimanan itu ada 73 sampai 79. Rasulullah SAW mengabarkan a'laha qaulun la ilaha illallah.
Di antara cabang-cabang dari keimanan yang banyak tadi, yang semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah perkara yang apabila dilakukan oleh seorang muslim akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan yang paling tinggi dari cabang ini, dan dalam riwayat lain disebutkan fa'afdalaha, yang paling afdal, yang paling utama dari cabang-cabang keimanan tersebut, qaulun la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Ini adalah cabang yang tertinggi dari cabang-cabang keimanan tersebut. Yang kita katakan para ulama mencari cabang-cabang keimanan ini setelah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah dari cabang keimanan tersebut, maka mereka pun membuka Al-Qur'anul Karim, membuka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka temui cabang-cabang keimanan ini. Dan di antara cabang-cabang keimanan yang ada ini, Nabi mengabarkan yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling azam adalah la ilaha illallah. Maka para ulama mengabarkan, memberikan perumpamaan terkait perkara iman bagaikan sebuah pohon yang menjulang tinggi, dan pohon ini memiliki cabang-cabangnya, memiliki daun, dan di antara cabang tersebut, cabang yang menjulang paling tinggi, inilah qaul la ilaha illallah tersebut. Maka siapa saja dari hamba-hamba Allah Taala yang dia beriltizam, dia benar-benar mendalami kalimat ini, dia benar-benar mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Taala, karena dia telah mengamalkan cabang dari cabang-cabang keimanan yang dia merupakan cabang yang paling tinggi, cabang yang paling utama, tingkatan yang paling afdol di antara cabang-cabang yang lain tersebut. Maka orang yang mengamalkannya, dia akan mendapatkan pahala yang paling besar dibandingkan dengan yang lainnya. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala anhu ketika beliau mengabarkan wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid, dan perkara yang paling azam, yang paling besar yang Allah Ta'ala perintahkan bagi seseorang untuk mengerjakannya, tauhid. Wala Allah Ta'ala la ilaha illallah. Maka ini adalah amalan yang paling utama, perintah yang paling besar, yang seorang apabila benar mengaplikasikannya, mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak, pahala yang sangat besar dari sisi Allah Ta'ala. Sehingga kelak jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikabarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, sewaktu dihadirkan seorang laki-laki yang dia memiliki sangat banyak sekali dosa. Orang ini memiliki dosa yang luar biasa banyaknya. Dihadirkan dari dosa-dosanya tersebut sebanyak 99 sijilan, 99 buku kitab catatan amal keburukannya. Kitab yang besar, dan dia ada memiliki 99. Dan satu catatan saja sewaktu dibentangkan muddal basar, sejauh mata memandang. Dan di sini menggambarkan kepada kita tentang betapa banyaknya dosa yang dilakukan oleh hamba ini, betapa banyak maksiat yang dilakukan kepada Allah Taala. Dan ternyata catatan
buku ini bukan cuma satu, dia memiliki 99. Kalau satu saja sejauh mata memandang, lalu bagaimana jika jumlahnya ada 99? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sewaktu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amal keburukan dari hamba ini, dari kitab-kitab yang dia miliki tadi ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanyakan kepada hamba ini, alaka uzrun, apakah kamu memiliki uzur? Allah tanyakan juga kepadanya, alaka hasanah, apakah kamu memiliki kebaikan? Maka hamba ini pun mengatakan, la, tidak, wahai Allah. Dia mengakui tentang dosa-dosanya. Dan dia menyadari kehidupannya hanya dipenuhi dengan maksiat dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kebaikan yang dapat dia hadirkan di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yang beriman, kita meyakini akan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada masanya nanti kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pasti terjadi. Tidak ada keraguan dalam diri orang-orang yang beriman. Dan hamba ini dia mengakui tentang dosa-dosanya, kealpaannya, dan tidak ada kebaikan yang dia siapkan untuk menghadap Rabbul Alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba tadi, bala innalaka indana hasanah wa innahu la zulma 'alaika al-yawma. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sekali-kali tidak engkau memiliki kebaikan di sisi kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau tidak akan dizolimi pada hari ini. Dan pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah pengadilan yang paling adil. Berbeda dengan pengadilan yang ada di dunia. Yang mana di dunia terkadang terlalu banyak orang yang benar bisa menjadi salah. Orang yang salah kemudian dianggap benar. Pengadilan dunia. Tetapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha adil. Dan Allah mengatakan, wa innahu la zulma 'alaika al-yawm. Engkau tidak akan dizolimi pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Fatukhraju lahu bitaqah fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dikeluarkanlah untuk orang ini sebuah bitaqah, sebuah kartu yang kecil jika harus dibandingkan dengan kitab-kitab yang besar tadi. Dikeluarkan bitaqah yang dalam bitaqah tersebut bertuliskan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di dalamnya tertuliskan dua kalimat syahadat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uhdur waznak, hadirkan wazan, hadirkan timbangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Datangkan timbangan. Fayaqul ya Rabbi ma hadhihi al-bitaqah ma hadhihi sijjilat. Kemudian hamba ini, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, ya Allah, apa artinya kartu yang kecil ini jika dibandingkan dengan 99 buku kitab catatan amal keburukan saya ini, ya Allah. Yang satu kitab dibuka, sejauh mata memandang begitu banyaknya dosa yang dilakukan. Yang logikanya kartu ini ditimbang dengan satu kitab saja,
maka kitab ini akan lebih berat mengalahkan kartu tersebut. Ini hitung-hitungan manusia. Makanya orang ini menganggap remeh manusia, jemaah Allah Taala. Kita lihat bagaimana manusia sangat meremehkan kalimat tauhid. Mereka sibuk dengan perkara-perkara yang lainnya. Mereka anggap cuma tauhid saja, cuma belajar la ilaha illallah, hanya syahadat saja kita sudah syahadat semuanya. Masa kajian tauhid terus? Masa belajar la ilaha illallah terus? Manusia senantiasa meremehkan kalimat tauhid. Hingga sewaktu dia dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sewaktu dikeluarkan baginya kalimat tauhid, hamba ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijilat, ya Allah, apalah arti kartu ini ya Allah jika dibandingkan dengan 99 catatan amal keburukan saya ini, kitabnya tadi. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadana Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Ternyata sesuatu yang dianggap remeh oleh manusia ini, oleh hamba tadi, yang dia anggap perkara yang kecil sekali, hanya kartu bertuliskan la ilaha illallah, tidak sebanding dengan dosa-dosa dan keburukan yang dia lakukan. Dosa-dosa yang sangat banyak, yang sangat berat tentunya. Allah katakan, innaka latuzlam, engkau tidak akan dizolimi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali Allah mengingatkan tentang bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil, jemaah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pada hari ini sebagian dari kaum muslimin merasa terzolimi oleh tindakan dari saudaranya yang lainnya. Tapi ingat, dia akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah zalim. Bukankah dalam hadis disebutkan nanti pada hari kiamat seekor kambing yang memiliki tanduk ini nanti akan dikenakan hisab yang nantinya dia akan mempertanggungjawabkan. Kambing ini akan mempertanggungjawabkan kepada kambing yang dulu dia tanduk, yang dia tidak memiliki tanduk gitu ya. Artinya dia juga akan tanggung jawab, apalagi manusia. Insya Allah zat yang maha adil. Maka jangan takut kita pada hari ini misalnya dizolimi oleh manusia. Kita tidak bisa menuntut hak kita karena kelemahan kita. Ingat, kita memiliki Rabbul Alamin, memiliki Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, yang maha perkasa. Pasti akan ada masanya mereka yang menzolimi kita pada hari ini akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan. Dan itu iman kita, tekad kita, keyakinan kita. Allah katakan, innaka la tuzlam, engkau tidak akan dizolimi, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini engkau tidak akan dizolimi. Dan seperti itu nanti keadaan jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hari kiamat seorang akan mendapatkan seluruh dari apa yang dia kerjakan, apapun itu, sebesar apapun itu. Walaupun hanya sebesar biji sawi, Allah Ta'ala katakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Walaupun amal kebaikan kalian sebesar zarrah, sebesar debu, yang sangat kecil sekali, kalian akan dapatkan balasannya nanti di sisi Allah. Walaupun keburukan yang kalian lakukan sebesar zarrah, kalian akan dapatkan balasannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tuzlam, kalian tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, fatudau sijilatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Kemudian diletakkanlah
kitab-kitab amalan keburukan dari hamba ini tadi pada satu daun timbangan dan bitaqah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah pada daun timbangan yang lainnya. Diletakkan dulu catatan amal keburukannya tadi yang 99 yang sangat banyak tadi, yang satu saja sejauh mata memandang diletakkan. Kemudian setelah itu baru Allah letakkan bitaqah bertuliskan la ilaha illallah pada daun timbangan yang satunya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fatasati sijjilat. Subhanallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fatasat, terlempar ke atas, tercampak ke atas buku-buku yang berisikan amal keburukan tadi. Fasaqulatil bitaqah, dan bitaqah dikarenakan dengan beratnya bitaqah kartu bertuliskan la ilaha illallah. Kita lihat jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Nabi SAW mengatakan fatashat, terlempar ke atas. Kenapa bisa terlempar? Karena saking beratnya bitaqah bertuliskan la ilaha illallah. Ini dua timbangan. Awalnya diletakkan apa? Buku catatan amal keburukan 90 yang banyak tadi, yang satu sejauh mata memandang. Kemudian diletakkan di toko la ilaha illallah, saking beratnya terangkat tercampak ke atas. Subhanallah. Ya, Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam fatashatis sijjilah, terlempar ke atas dari timbangan tadi sijjilat 99 buku catatan amal keburukan tadi. Karena apa? Sewaktu ditimbang dengan bitaqah kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini subhanallah. Ini menunjukkan jamaah rahmat Allah wa ta'ala betapa beratnya qaul la ilaha illallah ini. Dan oleh sebab itu Nabi SAW katakan ini merupakan cabang yang paling tinggi dari iman kepada Allah wa ta'ala. Dan dikarenakan cabang yang paling tinggi, yang nilainya paling berat, paling besar ini, campak tuh semua keburukan yang dilakukan oleh hamba. Dan kita ingat bagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran surah Hud ayat 114, Allah Ta'ala berfirman, innal hasanat yuzibna sayyi'at. Sungguhnya hasanat, perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan as-sayyi'at, perbuatan-perbuatan buruk dihapuskan dengan kebaikan. Zalika dzikra lizakirin. Dan ini adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanat yuzibna sayyi'at. Maka semakin besar hasanat tersebut, maka akan semakin mudah mencampakkan sayyi'at, dosa-dosa dan maksiat ini. Kita lihat jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang puasa yang dapat menghapuskan dosa. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan salat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bagaimana pendapat kalian apabila ada salah seorang yang dia tinggal di depan sungai, kemudian dia mandi 5 kali sehari. Lalu apakah tersisa baginya keburukan? Dosanya masih ada tersisa, ada? Masih ada tersisa, ada kotorannya? Dia mandi sehari 5 kali. Kemudian juga Rasulullah mengabarkan tentang orang yang mengerjakan ibadah haji. Man hajjan lillah, yang dia mengerjakan haji karena Allah Subhanahu wa taala. Walam yarfus walam yafsuq, dan dia tidak melakukan rofas, tidak melakukan fasikan, rojaat.
Kayaumin waladathu ummu, maka dia akan kembali seperti hari sewaktu dia dilahirkan dari perut ibunya. Kemudian bagaimana kisah dari sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah, yang mana melakukan kesalahan yang luar biasa, membocorkan rencana penyerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu Fathu Mekah. Akan tetapi kita lihat bagaimana kesalahan, dosa-dosa ini semuanya tercampakkan, dikalahkan dengan kebaikan. Semakin besar kebaikan tersebut, semakin tinggi nilainya, semakin besar, maka akan semakin mudah dia menghapuskan keburukan. Dan ini semua jamaah rahmati Allah wa ta'ala, puasa, jihad, salat, haji, sedekah, ini semuanya adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Dan semua potensi untuk menghapuskan dosa. Tapi ketahuilah oleh kalian, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi kita semuanya, bagi anda dan bagi kalian, cabang keimanan yang paling besar, yang paling tinggi di antara cabang-cabang ini adalah la ilaha illallah. Kalau seandainya puasa saja bisa menghapuskan dosa, lalu bagaimana dengan cabang yang tertinggi, la ilaha illallah? Kalau seandainya haji saja menghapuskan dosa, lalu bagaimana dengan la ilaha illallah? Kalau seandainya jihad menghapuskan dosa, lalu bagaimana dengan cabang yang tertinggi, itu la ilaha illallah? Tentu ini akan lebih utama lagi. Ya, maka ini adalah keutamaan tauhid, jamaah rahmati Allah wa ta'ala, yang mana tauhid adalah hasanah, dan dia merupakan hasanah yang paling besar, yang paling utama. Maka hendaklah setelah kita mengetahui tentang keutamaan tauhid ini, kita senantiasa pelajari tauhid, kita dalami tentang tauhid ini, kita jaga tauhid kita amalkan konsekuensinya, kita dakwahkan tauhid ini. Karena jamaah yang dirahmati Allah wa ta'ala, di antara sebab istiqomahnya seseorang di atas tauhid kepada Allah wa ta'ala, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, di antara sebab istiqomahnya seorang di atas tauhid adalah dengan mereka mendakwahkan tauhid. Di antara sebab istiqomahnya seorang di atas agama Islam, istiqomahnya seorang di atas tauhid adalah dengan dakwah, yaitu dengan mendakwahkan, mengajarkan umat tentang tauhid kepada Allah wa ta'ala, mengingatkan manusia tentang mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena dengan dakwah, dengan mengajarkan manusia tauhid, maka kita akan terus belajar. Kita terus akan terus murojaah pelajaran apa yang kita pelajari. Semakin kita murojaah, semakin kita belajar, maka akan bertambah keimanan yang ada dalam dada-dada kita. Kemudian juga selain itu kita akan didoakan oleh manusia. Sewaktu kita mengajarkan mereka tentang tauhid kepada Allah wa ta'ala, maka akan semakin banyak orang yang mendoakan kita, mendoakan hidayah, mendoakan rahmat, mendoakan ampunan, mendoakan kita agar diberi istiqomahan, mendoakan kita agar dikuatkan dalam menjalani kehidupan di dunia, diberi istiqomahan di atas agama Allah wa ta'ala ini, didoakan kesehatan oleh kaum muslimin. Maka dakwahkan tauhid, ajak manusia untuk mengesahkan Allah wa ta'ala. Dan ini merupakan salah satu bentuk usaha kita dengan dakwah tauhid ini, sesuai dengan kapasitas yang bisa kita lakukan dalam rangka apa? Kita menjaga tauhid kita sebagai rangka, dalam rangka bentuk syukur kita kepada Allah wa ta'ala. Dan salah satu bentuk upaya kita agar kita dapat
menemui Allah Subhanahu dalam keadaan tauhid yang terbaik. Tapi kita dengarkan azan selisya terlebih dahulu, insyaallah kita sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah taala, barakallahu fiya fikum. Semoga Allah taala memberkahi ana dan antum semuanya. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan menurut yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya ucapan terakhir yang diucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka para ulama mengabarkan bahwasanya la ilaha illallah merupakan miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kunci surga. Artinya seorang yang ingin masuk ke dalam surga harus ada padanya la ilaha illallah, harus ada tauhid. Dan barang siapa yang tidak memenuhi syarat ini, maka tidak akan mungkin dia masuk ke dalam surga Allah Ta'ala jika tidak ada tauhid dalam dirinya. Jamaah rahmati Allah Ta'ala. Namun perlu diketahui, kunci barulah dia bisa membuka sesuatu apabila gigi-gigi kuncinya ini sempurna. Suatu kunci ada gigi-giginya. Jika gigi kunci ini hilang, maka kunci ini tidak akan bisa digunakan untuk membuka sesuatu tersebut. Maka begitulah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia memiliki syarat yang harus dipenuhi. Seorang yang bersyahadat la ilaha illallah, nah, dia telah memiliki miftahul jannah, kunci surga. Namun kunci surga ini harus dia perhatikan gigi-giginya agar dia bisa membuka pintu surga tersebut, agar dibukakan baginya. Dan ini adalah syarat dari la ilaha illallah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba. Dan para ulama mengabarkan tentang syarat la ilaha illallah ini ada 7 jumlahnya. Yang pertama adalah ilmu yang meniadakan kejahilan. Yang kedua, yakin yang meniadakan keraguan. Kemudian yang ketiga, qabul, penerimaan yang meniadakan penentangan. Kemudian yang keempat, al-inqiyad, ketundukan, kepatuhan yang meniadakan at-tarku, yaitu penolakan. Kemudian yang kelima, ikhlas yang meniadakan kesyirikan atau meniadakan riya. Kemudian yang ketujuh, mahabbah
atau cinta yang meniadakan kebencian. Ini adalah 7 syarat la ilaha illallah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba untuk menyempurnakan kunci surga yang telah ada pada dirinya sewaktu mereka bersyahadat la ilaha illallah. Yang diibaratkan sebagai gigi pada kunci, yang mana apabila tidak ada giginya maka kunci tidak akan bisa membuka pintu. Dan la ilaha illallah ini adalah kunci surga, dan syarat-syaratnya adalah gigi dari kunci tersebut, maka ini harus dipenuhi. Jamaah rahmati Allah taala, sebagian dari kaum muslimin mereka mengatakan, saya sudah mengucapkan la ilaha illallah, artinya saya sudah punya kunci surga dong. Saya sudah punya kunci surga. Kenapa? Sudah bersyahadat, sudah mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan sebagian dari mereka menyepelekan dosa. Mereka tidak mau lagi belajar tauhid, menyepelekan dosa, menganggap remeh maksiat pada Allah Taala. Kenapa? Sudah megang kunci surga. Mereka katakan, bukankah ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW? Rasulullah yang mengabarkan bahwasanya la ilaha illallah adalah kunci surga tersebut. Orang bisa masuk surga jika ada padanya la ilaha illallah. Dan ini jamaah rahmat Allah taala, ya pernah ditanyakan seseorang kepada Wahab Ibnu Munabbih. Orang ini datang kepada Wahab Ibnu Munabbih. Dia mengatakan, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah. Wahai Wahab Ibnu Munabbih, bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Kemudian dia pun kembali melanjutkan bahwasanya saya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Saya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Artinya saya telah memiliki kunci untuk masuk surga. Apakah seperti itu? Gitu lah. Saya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini artinya saya sudah punya kunci surga. Ya, artinya boleh dong saya maksiat, boleh dong saya tidak usah belajar lagi, santai aja kan udah ada kunci surga. Maka Wahab Ibnu Munabbih mengatakan, bala, benar, la ilaha illallah merupakan kunci surga. Artinya seorang yang mengucapkan kalimat tauhid ini, dia telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia sudah memegang kunci surga. Nah, benar kata Wahab bin Munabbih. Walakin, akan tetapi, ma min miftah illa lahu asnan. Tidaklah setiap kunci, bukankah setiap kunci itu memiliki gigi? Wahab bin Munabbih. Naam, benar, orang itu sudah megang kunci surga. Tapi ingat, bukankah pada setiap kunci itu ada gigi-giginya? Fa in ataita
bimiftahin lahu asnan futihalak. Apabila engkau datang dengan membawa kunci yang pada kunci itu ada gigi-giginya, maka engkau akan bisa membukanya. Bisa masuk surga, bisa buka pintu. Kenapa? Karena kuncinya lengkap sempurna. Ada gigi-giginya. Wa illa lam yuftahlah. Namun apabila kamu bawa kunci tapi tidak ada giginya, maka pintunya tidak akan bisa terbuka. Maka ini jamaah rahmati Allah wa ta'ala. La ilaha illallah. Tauhid. Kalimat tauhid yang kita ucapkan ini ada syarat-syaratnya, yang dia merupakan gigi dari kunci tersebut yang harus kita sempurnakan agar kita bisa masuk dalam surga Allah wa ta'ala. Dan syaratnya ini ada 7 tadi sebagaimana apa yang telah kita sebutkan. Yang pertama adalah ilmu yang meniadakan kejahilan. Artinya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, seorang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia harus mengilmui apa yang dia ucapkan. Jangan dia mengucapkan la ilaha illallah muhammadar rasulullah tidak tahu apa yang diucapkan. Ya, maka harus mengilmui. Bagaimana bisa mengetahui? Harus belajar. Makanya kita harus belajar tauhid, belajar la ilaha illallah ini. Ya, agar kita bisa mengetahui apa maknanya, apa syaratnya, apa rukunnya, apa konsekuensinya. Kita harus mengilmui. Ini syarat yang pertama. Tidak bodoh terhadap kalimat yang kita ucapkan ini. Dan tahukah kalian jamaah rahmati Allah wa ta'ala, apa yang menyebabkan Abu Jahal, apa yang menyebabkan Abu Lahab, kemudian Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka tahu betul kalimat apa yang harus mereka ucapkan tadi. Karena mereka mengetahui, mengilmui kalimat itu, makanya mereka tidak mau. Bagusan kita perang daripada mengucapkan kalimat ini, kata mereka kepada Nabi SAW. Tidak mau, mereka cuma mengucapkan la ilaha illallah, selesai kan? Tidak akan ada pertumpahan darah. Tapi mereka tidak mau, kenapa? Karena mereka mengilmui, mereka tahu. Maka bagaimana bisa kaum muslimin, seorang yang Islam, yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalah dengan Abu Jahal, kalah dengan Abu Lahab, kalah dengan Abu Talib. Kalau mereka saja mengetahui, harusnya kita harus lebih utama mengetahui kalimat ini. Ya, maka ini harus menjadi motivasi kita untuk mempelajarinya. Kemudian yang kedua adalah yakin yang meniadakan keraguan. Kita yakin dengan kebenaran dari kandungan yang terdapat dalam kalimat ini. Sewaktu kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita yakin seyakin-yakinnya tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali hanya Allah. Tidak ada yang dapat menghidupkan, yang mematikan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Hanya kepada Allah kita bertawakal. Hanya kepada Allah kita memohon, kita meminta, dan kita yakin seyakin-yakinnya. Tidak ada yang dapat memberikan maslahat dan mudarat kecuali hanya Allah. Yakin. Ini merupakan syarat yang kedua, yaitu yakin dengan tidak ada keraguan. Kalau masih ragu, ya maka berbahaya. Dia ragu tentang rezekinya. Kalau tidak
kerja tempat riba, kalau tidak nipu orang, kalau tidak dengan cara yang haram, nanti tidak dapat rezeki. Bagaimana ceritanya, keimanannya, bagaimana syahadatnya, la ilaha illallah. Kalau dia masih meragukan tentang Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki, berarti masih ada yang salah. Harus diperbaiki keyakinannya. Kemudian yang ketiga, menerima yang meniadakan penentangan, menerima hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Islam itu tunduk, datang ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, datang hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami tunduk. Allah Ta'ala tetapkan waris seperti ini. Untuk laki-laki, ya itu 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jangan protes, kok bisa? Harusnya kan sama dong satu-satu. Ini harus tunduk, harus menerima apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan dari hukum-hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah katakan riba haram, jual beli halal. Ya maka jangan ditentang. Ya udah, ini haram, ini halal, sudah. Allah katakan khamar haram, ya udah haram. Kita tunduk dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian al-inqiyad, patuh dan tidak menolak. Tadi yang ketiga qabul, kita terima. Kemudian yang keempat kita tunduk, patuh dengan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Sewaktu kita katakan la ilaha illallah, maka kita tidak akan serahkan ibadah kita sedikit pun kepada selain Allah. Sewaktu kita mengatakan la ilaha illallah, maka ibadah kita 100%, 100% hanya untuk Allah semata. Tidak kita berikan kepada selain Allah walaupun sedikit. Tidak kita meminta kepada Allah, meminta juga kepada selain Allah. Tidak kita bertawakal kepada Allah, tawakal juga kepada selain Allah. Kenapa? Karena ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Ya, kita patuh, tunduk. Kemudian yang kelima, ikhlas, yang meniadakan riya, meniadakan kesyirikan. Karena sewaktu kita mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ingin dipuji manusia, ingin dikatakan orang alim, ingin dikatakan ulama, ingin disebut ustadz, tidak. Akan tapi apa? Ikhlaskan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, as-sidqu, yaitu membenarkan, yang meniadakan kedustaan. Al-kazbu, artinya seorang mengucapkan la ilaha illallah harus jujur, tidak bohong. Seperti orang-orang munafik, hanya pura-pura menampakkan keislaman, hanya pura-pura mengucapkan la ilaha illallah. Kita harus jujur, benar dalam hati kita, dan kita aplikasikan dalam ucapan lisan dan amal perbuatan kita. Jujur terhadap kalimat la ilaha illallah ini. Kemudian yang ketujuh adalah al-mahabbah, yaitu kita cinta dengan kalimat ini, cinta dengan la ilaha illallah, cinta sewaktu belajar tauhid. Kenapa? Karena ini membahas kalimat la ilaha illallah. Saya cinta dengan kalimat ini, cinta dengan orang-orang yang mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, cinta jika ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada orang masuk Islam, dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang dia rasakan dalam hatinya? Kebahagiaan. Alhamdulillah, ada orang yang bersyahadat.
cinta dengan kalimat ini jemaah rahmati Allah taala. Dan tidak sebaliknya benci dengan kalimat ini. Benci belajar tauhid. Kok belajar tauhid terus? Tidak ada pelajaran lain kah? Kok belajar la ilaha illallah terus? Kok belajar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terus? Itu aja terus dibahas. Lah. Akan tapi apa? Dia cinta dengan la ilaha illallah, dia senang mempelajarinya. Dia rindu dengan kalimat ini. Sehingga semangat dia untuk belajar tauhid. Terus dia belajar tauhid. Dan dia dakwahkan tauhid ini. Ini jamaah rahmati Allah taala, ya, 7 poin yang dia merupakan syarat dari la ilaha illallah. Yang artinya 7 poin ini harus kita penuhi. Yang dengannya sempurnalah gigi dari kunci tersebut. Yang dengannya jika kunci ini benar, bagus, sempurna giginya, maka bisa membuka pintu dan orang tersebut akan masuk dalam surga Allah taala. Ya, bukan kunci yang rusak. Karena kalau kunci rusak, tidak ada giginya, maka kunci ini tidak akan ada gunanya. Allah taala alam. Ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Apa yang benar datang dari Allah taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.